Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari 2 Raja-Raja 2 ayat 12. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Pelayanan adalah hal yang serius dan mulia. Tidak sembarang orang boleh melayani Tuhan. Karena Allah adalah kudus, maka orang yang melayaninya harus di dalam kekudusan. Hanya Tuhan yang berhak memilih dan menetapkan hamba-hambanya yang dapat melayani Dia. Elia hamba Allah yang dipilih Allah. Dia dikenal sebagai seorang nabi besar dalam perjanjian lama. Banyak mujizat yang dilakukannya mencengangkan bangsa Yahudi dan juga non-Yahudi. Contohnya, mengalahkan ratusan Nabi Baal di Gunung Karmel. Selain itu, Elia merupakan orang kedua yang tidak mengalami kematian jasmani seperti Henokh. Berita tentang maksud Allah yang hendak memanggil Elia pulang kepadanya tanpa melalui kematian fisik telah menjadi rahasia umum. Itu sebabnya Elisa tidak ingin ditinggalkan menjelang detik-detik terakhir hidup Elia. Meskipun Elia mencoba membujuknya agar mereka berpisah di Gilgal. Perjalanan dari Gilgal ke Sungai Yordan membawa dampak yang besar bagi keduanya. Bagi Elisa, perjalanan itu membuka matanya untuk melihat kedahsyatan kuasa Tuhan, Allah Israel yang dilayaninya. Jika selama ini Elisa mengenal Allah melalui pengajaran Elia saja, maka melalui peristiwa di Sungai Yordan ini telah mengubah pandangannya tentang Tuhan. Elisa semakin menyadari kebutuhannya dan ketergantungannya penuh pada Allah untuk dapat menggantikan Elia melayani Tuhan. Elia terangkat ke sorga sebagaimana halnya dengan Henokh. Tanpa mengalami kematian, disaksikan oleh Nabi Elisa.
dengan kereta Israel dan orang-orangnya yang kudus. Kereta Israel adalah kereta perang pada waktu itu, dianggap sebagai senjata yang paling ampuh. Oleh karena itu kereta melambangkan kekuatan tertinggi Allah yang mengatasi segala sesuatu. Artinya Allah lah yang berkuasa, yang mengangkat Elia ke sorga tanpa kematian. Kemudian dikatakan di dalam firman Tuhan, Elisa tidak melihat Elia lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Mengoyakkan pakaian adalah peristiwa ini merupakan penyataan Allah yang luar biasa yang meneguhkan Elisa bahwa Allah lah yang telah memilih dan mengutusnya untuk mengganti Elia. Ini merupakan bukti legitimasi dari Allah yang diterima oleh Elisa. Di samping itu Elisa pun terbukti mempunyai kompetensi seperti Elia ketika ia membuat mujizat seperti yang dilakukan Elia. Semua ini karena Roh Allah ada padanya. Yesus telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pengangkatan Elia dan Henok mirip dengan pengangkatan umat Allah yang setia pada kedatangan kembali Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan yang sudah memilih dan menetapkan seseorang untuk melayani Dia. Pasti Tuhan juga yang mempersiapkan hambanya. Ada waktunya kita belajar dari mereka yang lebih mendahului kita. Namun, yang jauh lebih penting adalah Tuhan Yesus sendirilah yang harus terus-menerus menjadi guru yang agung bagi kita. Tiada pelayanan yang lebih berpengaruh besar membawa perubahan selain daripada pelayanan yang disertai oleh urapan dan kuasa Allah. Karena itu marilah kita minta kuasa Allah yang menyertai kita setiap hari untuk menolong, membimbing, dan menuntun kita melakukan tugas pelayanan kita. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya beserta saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu.